Kalau kita ngomongin soal obat herbal, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin jahe anget pas lagi nggak enak badan, atau rebusan daun-daunan dari resep nenek. Kelihatannya sederhana banget ya, alami, langsung dari alam. Tapi, pernah kepikiran nggak, di balik kesederhanaan itu, ternyata ada sains yang, wah, rumit dan presisi banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba lihat ini. Di satu sisi ada tanaman yang masih segar, hidup di alam. Di sisi lain, kita punya bahan kering yang udah siap diolah jadi obat. Pertanyaannya, gimana caranya dari yang hijau ini bisa jadi bahan baku obat yang stabil, aman, dan khasiatnya terjamin? Nah, ternyata perjalanannya itu panjang dan sangat ilmiah. Mari kita lihat. Oke, pertama-tama kita bakal bongkar dulu nih jurang pemusah antara mitos dan metode. Karena ini bukan lagi soal asal petik daun, tapi soal ilmu yang butuh ketelitian tinggi. Iya kan, gambaran kita soal obat herbal itu seringnya romantis banget. Kayak ada orang masuk hutan, terus ngambil tanaman sakti gitu aja. Tapi pertanyaannya, emang bisa ya kita andalkan cara kayak gitu untuk kesehatan? Apa beneran aman dan kualitasnya terjamin? Nah, ini dia nih perbandingannya. Kalau kita cuma ngandelin metik liar, risikonya banyak banget. Khasiatnya ya untung-untungan. Kualitasnya gak bakal konsisten. Paling parah bisa salah identifikasi tanaman. Bahaya kan? Beda banget sama produksi yang terstandar, yang biasanya lewat budidaya. Semuanya terkontrol. Kualitasnya, kemurnian jenis tanamannya, pasokannya stabil. Dan yang paling penting, khasiatnya bisa optimal. Lanjut ke bagian kedua, ilmu panen. Yap, Anda nggak salah dengar. Aktivitas memanen itu sendiri ternyata ada ilmunya, dan ini butuh ketelitian yang luar biasa. Betul banget, jadi ini bukan soal asal cabut aja tanamannya. Cara kita ngambil daun itu beda total sama cara ngambil kulit kayu atau akar. Kenapa? Karena setiap metode itu dirancang khusus untuk dapetin kandungan aktif paling maksimal sekaligus memastikan tanamannya tetap lestari. Keren kan? Coba deh, kita lihat detailnya. Untuk daun, atau nama latinnya folium, itu harus dipetik satu-satu pakai tangan, nggak boleh asal. Kulit kayu, atau korteks, itu dikupasnya penuh presisi. Rimpang, kayak kunyit atau jahe yang disebut rizoma, itu digalinya harus hati-hati banget. Bahkan akar atau radix, itu diambil dengan cara yang bikin tanaman induknya tetap hidup. Detail banget ya. Nah, ini dia contoh nyatanya. Lihat deh betapa hati-hatinya rimpang itu dipegang. Soalnya, setiap goresan, setiap benturan, itu bisa bikin kerusakan mekanis. Kalau udah rusak, kualitas dan kandungan senyawa aktif di dalamnya bisa langsung anjlok. Jadi kata kuncinya di sini adalah presisi. Ini nih bagian yang paling saya suka. Metode panen ini ternyata nggak cuma mikirin gimana caranya dapat bahan baku terbaik, tapi juga mikirin masa depan. Jadi kulit kayu itu nggak pernah dikupas melingkar biar pohonnya nggak mati. Akar juga digalinya agak jauh dari batang utama biar tanaman induknya selamat. Bahkan, lubang bekas galiannya ditutup lagi. Ini perpaduan canggih antara sains dan kesadaran lingkungan. Bagian ketiga, waktu adalah segalanya. Oke, kita udah bahas cara memanen, sekarang kita ngomongin kapan waktu yang paling pas. Dan ternyata, ini sangat-sangat krusial buat menentukan khasiat tanaman. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Jadi, tanaman itu nggak dipanen cuma karena ukurannya udah gede. Tapi dipanen pas kandungan kimia berkhasiat di dalamnya lagi di puncak-puncaknya. Ini soal menangkap momen emas biokimia dari si tanaman. Dan contoh-contohnya ini beneran bikin takjub. Tanaman yang punya minyak atsiri itu harus dipanen pagi-pagi buta. Kenapa? Biar minyaknya nggak keburu rusak karena proses fotosintesis. Rimpang, dipanen pas tanamannya udah mulai tua, daunnya menguning. Kalau kulit kayu, justru dipanennya pas musim hujan, karena saat itulah kambium lagi aktif-aktifnya. Jadi ini bukan sekedar jadwal, tapi ini semacam tarian yang selaras sama ritme biologis tanamannya. Bagian keempat, ujian pasca panen. Eits, perjalanannya belum selesai. Begitu dipetik dari alam, si tanaman ini justru masuk ke babak baru, yaitu serangkaian ujian kritis buat menjaga kualitasnya. Proses ini tuh kayak semacam rintangan yang harus dilewati. Mulai dari sortasi basah begitu selesai panen, terus dicuci bersih, lalu masuk ke tahap paling krusial, pengeringan. Setelah kering pun masih disortir lagi sekali lagi, baru deh dikemas dan disimpan. Setiap bahan wajib lolos semua tahap ini tanpa cacat. Jadi tujuan utama dari semua langkah tadi itu sebetulnya cuma satu, perlindungan. Melindungi senyawa aktif yang super berharga itu dari segala hal yang bisa merusaknya. Entah itu benturan fisik, jamur karena lembab, atau bahkan sinar matahari. Bagian kelima,
menciptakan Simplicia. Nah, setelah melewati semua proses yang super ketat ini, akhirnya kita sampai di produk akhirnya. Dan produk ini punya nama ilmiahnya sendiri. Namanya Simplicia. Simplicia ini intinya adalah bahan alamiah yang cuma melalui satu proses utama, pengeringan yang benar. Inilah tujuan akhir dari semua keribetan tadi, menciptakan bahan baku yang konsisten, murni, dan terstandar. Inilah jawaban dari semua masalah ketidakpastian yang kita temui di tanaman liar. Nah, yang Anda lihat di layar ini, inilah wujud si Simplicia. Daun kering, rimpang kering, buah kering, ini bukan sekedar tanaman kering biasa loh. Ini adalah Simplicia, sebuah produk dari metode ilmiah yang panjang dan teliti yang sekarang siap diolah jadi obat yang bisa kita percaya. Masuk ke bagian terakhir. Setelah melihat semua kerumitan ini, mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus seribet ini? Kenapa semua presisi ini jadi penting banget? Manfaatnya jelas banget, dan ini penting buat kita semua. Dengan metode ini, kita dapat kualitas yang seragam, jadi khasiatnya nggak untung-untungan. Kita dapat keamanan, karena bahannya dijamin murni. Kita dapat khasiat yang bisa diandalkan. Dan yang nggak kalah penting, kita menjaga kelestarian alam untuk anak cucu kita. Win-win solution kan? Nah, inilah kesimpulan terpentingnya. Semua proses ilmiah ini bukan berarti kita meninggalkan kearifan tradisional. Justru sebaliknya. Ini adalah cara sains modern untuk memvalidasi, menghormati, dan menyempurnakan praktik yang udah ada ribuan tahun. Ini adalah jembatan yang kokoh antara masa lalu dan masa kini. Jadi, apa yang kita lihat hari ini hanyalah secuil dari ilmu pengetahuan yang tersembunyi di dalam praktik-praktik tradisional. Kalau cuma obat herbal aja ilmunya bisa sedalam ini, coba bayangin tradisi-tradisi lain di seluruh dunia yang mungkin masih menunggu untuk kita pahami lewat kacamata sains. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita pelajari dari sana?